Pada modul 10 ini saya akan menjelaskan tentang interupsi, yaitu suatu layanan yang disediakan oleh CPU kepada perangkat luar atau perangkat eksternal. Ya, interupsi adalah mekanisme yang dapat digunakan oleh perangkat luar atau perangkat eksternal untuk minta layanan kepada CPU, yaitu minta dilayani. Kalau ada sesuatu yang ingin dilayani, maka perangkat luar bisa minta pelayanan itu, karena minta layanan itu artinya CPU harus menjalankan program tertentu, program yang nanti berkaitan dengan perangkat tadi. Misalkan contoh sederhananya, kalau kita menggerakkan mouse, ya, itu berarti artinya nanti akan ada permintaan dari perangkat mouse untuk supaya ada program yang dijalankan untuk memindahkan simbol atau kode atau tanda yang ada di layar. Itu berarti CPU akan menjalankan programnya mouse. Itu maksudnya begitu. Jadi layanannya itu berarti akan menjalankan program tertentu. Nah, perangkat eksternal itu membangkitkan sinyal interupsi untuk menarik perhatian CPU, ya, sehingga CPU karena harus menjalankan program yang diminta oleh eksternal, maka saat itu program yang sedang dijalankan oleh CPU akan dihentikan sementara, beralih kepada program yang harus menangani interupsi tadi. Nah, meskipun begitu, sebenarnya ada sumber dari interrupt itu disediakan, tidak hanya perangkat eksternal, bisa juga perangkat lunak. Ini juga disediakan oleh Intel, oleh prosesor Intel, itu memiliki kemampuan juga untuk bisa membangkitkan interrupt. Nah, disediakan sebanyak 256 nomor interupsi, atau istilahnya adalah jenis interrupt, karena menggunakan nomor 1 byte berarti ada 256. Berarti kalau 256 itu mulai dari, kalau desimalnya mulai dari 00 sampai 255, kalau heksanya 00 sampai FF. Ya. Nah, untuk mengatur siapa yang minta layanan, kemudian programnya di mana yang harus dijalankan oleh CPU, maka disediakan namanya tabel. Yang di dalam tabel itu akan berisi nanti alamat program yang harus dikerjakan. Tabel itu namanya IVT, Interrupt Vector Table. Jadi nanti kalau ada interrupt 00, itu programnya di mana, nanti tahu, dibaca dari interrupt vector table ini. Kalau nanti ada interrupt 1 di dalam vector table ini, di mana programnya. Jadi IVT ini sebagai suatu tabel yang nanti berisi alamat dari awal dari program, yaitu nanti berisi alamat IP, internal pointer, dan alamat segmennya. Sehingga setiap interrupt nanti akan memiliki 2 byte di dalam entry, di dalam masukan tabel tadi, ya. IVT ini sendiri atau interrupt vector table ini akan ditaruh di alamat bawah, dari alamat 0 sampai alamat 3FFF. Ini berisi digunakan untuk mencatat IVT, interrupt vector table. Jadi contohnya ini, misalkan alamat interrupt-nya itu 00, maka nanti pada IVT, ya, pada IVT alamat 0, mulai karena interupsinya mulai 0, ya berarti alamat address 0, nanti berisi 4 byte, ya. 4 byte itu misalkan isinya alamat 0000, itu artinya nanti ini ada segmen code, ya, kemudian ada IP, jadi nanti programnya ada di alamat ini, dan seterusnya. Nanti misalkan interrupt 1, karena 4 byte, maka berarti alamat berikutnya alamat 4, ya. Kemudian ini alamat berikutnya alamat 8, dan seterusnya. Ini adalah physical address untuk interrupt vector table. Nah, ini logical address, maksudnya kalau ini alamat fisik itu 5 digit, maka alamat logiknya itu segmennya ini segmen 00, offsetnya offset 0, segmen 0, offset 4, dan seterusnya. Ini alamat logik, ya. Nah, tadi isinya nanti berapa? Isinya nanti juga 4 byte di dalam alamat, mulai dari alamat 0, 1, 2, 3, itu ada 4 byte, yang 2 byte menunjukkan ini 2 byte pertama isinya instruction pointer, 2 byte kedua isinya adalah code segment. Ini isinya IVT, ya, isinya IVT. Nah, jenis interrupt
dibedakan berdasarkan sumber pembangkit interupsi. Jadi ada yang dinamakan dengan interrupt dari perangkat keras atau hardware interrupt, dari peralatan I/O, peralatan luar, dan dari software atau software interrupt. Ini berasal dari program yang dijalankan itu juga bisa menginterupsi. Nah, kedua jenis interrupt ini semuanya berada di dalam 256 tadi ya. Jadi disediakan hanya 256 tadi. 256 seluruhnya dipakai untuk melayani interrupt, baik itu interrupt software maupun interrupt hardware. Contohnya yang interrupt hardware itu misalkan ada error, operasi yang error, divide by zero namanya ya, pembagi nol itu namanya berarti ada dari CPU kan interupsi ya. Atau dari keyboard, nah itu berarti namanya juga hardware interrupt. Nah, kalau dari software ini dari sistem operasi, misalkan dari DOS ya, sistem operasi DOS itu punya namanya DOS function menggunakan INT juga interrupt 21 hexa, atau BIOS itu juga punya interrupt software ya, menggunakan interrupt software. Nah, yang pertama interrupt perangkat keras antara interrupt hardware ini menggunakan jalur ya, menggunakan sinyal yang disediakan itu ada 3 sinyal, INTR interrupt request, kemudian ada NMI non maximal interrupt, jadi ini yang sebagai masukan dari peralatan luar. Ini general biasanya INTR, tapi yang NMI sudah dipakai khusus. Kemudian CPU akan menjawab dengan mengirimkan lewat jalur INTA interrupt acknowledge. Jadi masukannya 2 jalur, keluarannya untuk memberitahukan interupsinya diterima menggunakan INTA. Jadi INTR ini pin sinyal interupsi input dari perangkat eksternal. Ini secara program bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan, atau di mask, di unmask, di enable, di disable melalui perintah CLI dan STI, clear interrupt, set interrupt. Sedangkan jalur yang melalui NMI ini tidak bisa. Ini input NMI otomatis dan dia otomatis sudah diberi nomor, yaitu nomor 2, jenis interrupt 2. Ini untuk penanganan kegagalan sistem. Ini untuk yang khusus interrupt NMI. INTA ini jawabannya ya. Jadi jawabannya menggunakan jalur INTA digunakan sebagai output untuk memberitahukan kepada perangkat keras bahwa mikroprosesor menanggapi dari interrupt yang dibangkitkan tadi. Nah, selanjutnya karena cuma 1 jalur INTA, maka taunya kalau itu dari perangkat keras interruptnya nomor berapa, nah, nomor itu harus dikirimkan melalui jalur data. Jadi setelah mengirimkan INT melalui INTR tadi, kemudian perangkat akan mengirimkan nomornya lewat jalur data. Nah, kalau interrupt software ya berarti dalam software itu INT nomor gitu ya. Nah, untuk itu input jenis interrupt harus melalui proses decoding ya. Jadi nomornya berapa itu harus dikodekan. Ini kemudian nanti kalau misalkan jalurnya lebih dari 1, nah ini peralatannya lebih dari 1, maka dilakukan dengan menggunakan chip yang nanti akan bisa melayani banyak interrupt, kemudian disampaikan ke prosesor ya. Nah, chip itu yang nanti akan beritahukan sebenarnya yang minta interupsi itu yang nomor berapa. Nah, nomor itu nanti sesuai dengan setting yang dilakukan ya, nomornya berapa nanti sehingga sesuai. Nah, ini contohnya 8259 namanya, programmable variable interrupt control PIC ya. PIC ini namanya ya. Nah, kemudian yang jenis kedua, interupsi perangkat lunak itu menggunakan instruksi mesin ya. Instruksi mesin dalam notasi assembly-nya adalah INT-XX, jadi XX nomornya. Misalkan DOS itu menggunakan interrupt 21, kemudian ini BIOS INT10 ya. Selain INT-X juga ada instruksi yang membangkitkan interrupt, itu ada bound, ada INTO, ya, INT3 gitu ya. Bound dan INTO ini adalah instruksi kondisional, artinya tidak selalu membangkitkan interupsi. Kemudian ada INT0, INT1, INT3, INT4, ini adalah interrupt yang sudah didefinisikan di dalam perangkat lunak, sudah
predefined, artinya tidak bisa digunakan oleh pengguna, ya sudah disediakan untuk kegunaan khusus oleh mesin sendiri. Nah, interrupt dan flag register ini jadi kaitannya dengan interupsi ada bisa di enable, bisa di disable. Kemudian nanti berdasarkan kondisi, maka ini ada interrupt yang itu kaitannya dengan flag register. Misalkan di dalam register itu ada register EF, ini ada interrupt flag. Dengan perintah CLI STI tadi akan mengubah nilai pada EF. Ya. Dan trap flag ini dipakai untuk debugging. Kemudian ada overflow. Kalau terjadi overflow, maka otomatis itu memberitahukan bahwa hardware-nya, CPU-nya akan ada nilai yang overflow. Nah, ini nilai-nilai ada di register, ya, di flag register. Ini digunakan untuk mengeset atau untuk mendisable interrupt, ya. Kemudian NMI dan CX ini interrupt perangkat lunak, ya. Ini kalau yang NMI itu tidak terpengaruh oleh interrupt flag karena dia selalu harus ditangani karena selalu aktif. Juga ya interrupt software itu juga tidak dipengaruhi oleh flag register. Nah, jadi EF dan TF ini akan di-clear dan saat akan masuk rutin interupsi. Jadi biasanya kalau program melayani interupsi itu maka dia akan, karena dia sedang melayani interupsi, maka interupsinya di-disable supaya tidak ada interupsi berikutnya, ya, supaya aman gitu. Ini ada flag di dalam register yang kaitannya dengan interupsi. Nah, secara hardware apa yang dilakukan adalah kalau ada interrupt, ya, karena CPU-nya harus berpindah menjalankan program interrupt, maka programnya saat itu harus disuspend, harus dihentikan sementara. Caranya gimana? Ya, maka seluruh flag register ini disimpan ke stack. Kemudian EF dan TF dinolkan, di-clear. Kemudian segmen dan IP, artinya itu instruksi yang saat itu dikerjakan itu akan disimpan sehingga nanti kalau kembali tahu instruksi berikutnya yang akan dikerjakan. Nah, setelah program yang sedang jalan itu diamankan statusnya, jadi ini sebenarnya kondisi yang 1, 2, 3, 4 ini adalah menyelamatkan program yang sedang dijalankan untuk di-suspend, untuk ditunda. Kemudian baru berpindah ke program yang diminta, yaitu dia akan mengambil alamat dari IVT, ya. Jadi tadi yang menginterupsi nomor berapa itu jelas, nanti ada di tabel nomor berapa, di situ akan dibaca, maka ketemu di sana CS-nya berapa, IP-nya berapa, maka itulah nanti berisi alamat dari program awal dari interrupt service routine namanya, ISR, ya, interrupt service routine. Jadi rutin atau program yang melayani interrupt itu ada di suatu segmen tertentu dengan IP tertentu, ini alamat logiknya, ya. Jadi rutin interupsi akan dijalankan, ya, karena CSIP sudah menuju pada lokasi rutin interrupt, ya. Nah, setelah nanti dijalankan, setelah selesai, maka di dalam program interrupt itu akan menjalankan instruksi namanya interrupt return. Nah, jadi otomatis ini akan mengembalikan tadi yang disimpan sementara tadi ke posisi awal, sehingga nanti secara otomatis akan berpindah atau kembali lagi program tadi yang di interrupt, ya. Jadi interrupt itu ada program sedang jalan diinterupsi, maka dia dihentikan sementara. Maka prosesor mengerjakan permintaan dari program yang menginterupsi tadi adalah hardware yang menginterrupt, ya. Kemudian setelah selesai otomatis nanti akan balik tadi program yang di suspend atau ditunda. Itu mekanismenya, ya, mekanismenya interupsi. Ya, jadi ini interrupt yang sudah di predefine tadi, ya. Jadi mulai dari interrupt 0 oleh hardware ini dipakai untuk divide by 0 istilahnya, ya. Divide by 0. Kemudian ada untuk single step itu interrupt 1, kemudian NMI tadi yang dari jalur NMI itu dilayani dengan interrupt 2. Dan ini breakpoint kaitannya untuk debugging itu dilayani interrupt nomor 3. Ini beberapa interrupt yang sudah dipesan atau sudah tidak bisa dipakai oleh pengguna, ya. Jadi itu interrupt dari 00 sampai 04.
tadi ya, 00 sampai 04. 00 sampai 04. Nah, kemudian bagaimana ini antar mukanya, ya antar muka untuk melayani interupsi ini tadi ada dua jalur INTR dan NMI. NMI ini khusus ya digunakan untuk kondisi kegagalan. Nah, jadi kenyataan perangkat eksternal yang membutuhkan layanan CPU lebih dari satu, maka diperlukan cara untuk memperluas. Memperluasnya itu dengan bantuan IC atau controller yang lain namanya Programmable Interrupt Controller ya PIC. Atau kalau nanti dipakai sistem yang sederhana ya bisa dibuat menggunakan gerbang sederhana ya. Jadi perangkat eksternal yang dilayani intinya tadi kalau nanti menggunakan jalur INTR maka setelah minta interrupt harus memberikan nomornya lewat jalur data. Prinsipnya itu ya. Apakah itu nanti dibuat menggunakan interface-nya atau antar mukanya dengan gerbang sederhana, itu maka ini harus dilakukan, yaitu memberikan nomor. Nah, contohnya, ya, mekanismenya ini contohnya misalkan ini menggunakan nanti buffer 244, 74, 244. Kalau bisa diperluas pakai 7432. Ya. Nah, kalau yang fleksibel memang lalu menggunakan PIC namanya, Programmable Interrupt Controller. Ini 8259 ini yang dipakai di PC, penanganan interrupt pengundangan ini. Nah, ini contoh ya, contoh sederhana kalau ini interrupt-nya hanya satu misalkan. Ya, interrupt-nya itu nomornya 80. Nah, kemudian nanti kalau ada interrupt 80 ini dari peralatan, ya nanti peralatan itu nanti harus memberikan nomornya. Nah, nomornya ini 80. Nah, jadi ini bisa dipakai menggunakan deep switch. Jadi ini di set supaya nilainya 80 hexa ya, dari sini. Jadi ini statis ya. Jadi nanti kalau ada interrupt lewat jalur INT ini, maka terbaca di sini adalah 80 hexa. Jadi ini kalau ada interrupt maka terbaca 80 hexa. Ini jadi cuma bisa melayani satu peralatan nanti kalau ada interrupt ya. Peralatannya nanti akan memberitahukan lewat deep switch ini yang statis. Ya. Contoh sederhana bagaimana memberikan antarmuka yang bisa memberikan nomor interupsi. Nah, kemudian misalkan tadi dari itu kemudian disambungkan ke peralatan, ya misalkan peralatannya keyboard misalkan ya. Jadi nanti keyboardnya berarti ada antarmuka sendiri. Jadi ini yang menangani interupsi, sedangkan yang menangani datanya kan sendiri. Nanti setelah dilakukan pemrograman, dijalankan nanti berarti programnya akan membaca dari port tertentu. Itulah program yang tadi disebut dengan interrupt service routine-nya. Ya. Setelah nanti tahu bahwa misalkan ini tadi disambungkan ke, jadi nanti ini kan ada tombol yang ditekan dari tombol ini misalkan ini masukannya ya. Nanti kemudian nanti akan dikirimkan tadi. Jadi ini keyboardnya yang ini akan diterima oleh PA 0 sampai P berapa ini ya. Nanti kalau ada salah ditekan nanti akan ada strobe mengirimkan sinyal interupsi tadi. Interupsinya lewat ini PC3 ya. Nah, ini kemudian nanti nomornya tadi ini ya. Nomornya ini tadi serupa dengan tadi mau diset berapa ini. Apakah menjadi 80 atau yang lain. Ini konfigurasinya serupa ya. Ini statis ya. Statis ini kemudian nanti kalau ada keyboard ditekan kemudian nanti akan memberikan sinyal interrupt, maka otomatis nanti data nomor interupsinya akan dilewatkan lewat sini. Nah, setelah itu diterima oleh CPU nomornya, dia akan menjalankan program, maka ini akan fungsinya sebagai port input output nantinya. Jadi pertama kali nanti jadi ini fungsinya nanti fungsi ganda, pertama kali akan memberikan nomor interrupt, tapi setelah nanti dilayani ini akan sebagai port input output, dan nanti akan diprogram untuk dibaca tulis. Ya, oke, saya kira
Untuk masalah interrupt, contohnya cukup dengan yang sederhana saja ini. Terima kasih. Kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih.